Halo, boleh kenalkan namanya siapa dan di FD sebagai apa? Nama gue Michael Surompo, biasa dipanggilnya Mike. Gue di sini posisinya jadi IT support, tapi ngurus internet dan infrastruktur kantor. Halo, nama aku Dimas, aku di FD sebagai Digital Strategist Lead. Halo, nama gue Ibnu, gue sebagai drafter di divisi event. Halo, aku Lutfi Yudi sebagai senior 3D designer. Nama aku Rama, di FD aku di event production, jadi yang mengurusin tentang booth di X Beauty khususnya. Hai, nama aku Umar di FD sebagai campaign spesialis untuk Female di Studio. Oke, nama gue Zofi, gue sebagai motion dan video editor. Nama saya Dio Destar Langga Putra, saya dari tim event sebagai 3D designer. Kapan terakhir kali lo nangis? Laki-laki tuh nggak boleh nangis ya tapi ya? Boleh lah. Oh boleh ya? Kapan terakhir nangis? Nangis sih kayak nangis kenceng kayaknya nggak udah lama banget ya. Kalau sedih tuh belum lama. Tuh pas ditinggal sama CEO kita, CEO dan CEO tersayang. Itu tersedih sih, tapi nggak nangis. Kayaknya waktu dulu deh, waktu SMA deh. Udah lama banget sih untuk nangis-nangis kenceng gitu ya. Untuk nangis mungkin kemarin atau beberapa hari lalu. Kayaknya sekitar 2 tahun lalu deh. Nangis, jujur sih jarang banget nangis. Cuman kalau ngomongin nangis yang literally nangis tuh mungkin zaman kuliah kali ya, 5 tahun ke belakang. Harus jujur, Iya, jujur. terakhir nangis sesenggukan banget itu tanggal 17 November 2024. Kayaknya pas kakek gue meninggal deh, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Kayaknya 2 tahun yang lalu, waktu anak saya lahir. Kalau nangis kenceng terakhir kapan ya? Oh bener, bulan Oktober tuh 8 tahunan bokap gue tuh udah nggak ada 8 tahun. Jadi pas gue berkunjung ke makamnya, ya itu gue juga lagi ada masalah sih. Jadi gue tiba-tiba gue nangis aja di kuburan. Jadi waktu itu kayaknya gue gak lupa ya trigger utamanya karena ada perpisahan dengan teman-teman sih. Jadi kayak sedih aja, jadi kepisahkan mau kuliah gitu ya. Temen SMA gue ada namanya Ardi, itu dekat sama gue sampai sekarang sih, kita masih jadi sahabat gitu, suka bagi-bagi cerita lah walaupun udah gak jarang ketemu ya. Karena temen deket gue meninggal, itu sedih banget sih. Temen, terus sebagai guru juga pas gue kuliah, itu aduh. Pas ibu aku dirawat tuh kayak ya emang sakitnya sih lumayan ya. Kayak itu bener-bener kayak baru kali ini kayak ngerasain orang tua kesakitan tuh ngeliatnya kayak susah buat ditahan, ya udah akhirnya ya, nangisnya meledak-ledak gitu. Dulu sempet pernah punya usaha, pas nyambi kuliah juga, terus nggak berselang lama COVID, usaha bangkrut, rugi puluhan juta, kuliah nggak jelas, banyak utang di mana-mana. Itu nangis sekejar-kejarnya sih. Kayak semua yang menara yang udah gue bangun tiba-tiba hancur di depan mata tuh rasanya kayak gitu. Dan di tahun yang sama juga nggak berselang lama bokap gue juga meninggal. Saat itu abis bangkrut, gue mutusin untuk kerja di Alfamart. Gue jadi kasir buat kerja buat tutupin utang. Dan alhamdulillah setelah dari situ utang ketutup, terus habis utang tutup gue merantau ke Jakarta. Gue meninggalkan sisa-sisa kesedihan gue di kampung halaman dan gue buka lembaran baru di Jakarta sampai detik ini. Karena masalah pribadi sih. Sebenarnya mungkin teman-teman merasakan toxic relationship itu hanya menimpa cewek, tapi sebenarnya cowok juga ada possibility untuk masuk ke dalam environment tersebut, teman-teman. Nggak apa-apa, kita semua di sini saling mendukung ya, sama-sama manusia. Soalnya gue dari kecil tuh gue tinggal bareng kakek nenek. Saat momen itu dimana saya melihat istri saya terbaring dan saya melihat anak saya benar-benar nangis dan saya benar-benar sangat-sangat terharu, dan di saat itu air mata saya deras mengalir. Seperti itu sih. Dia mau ngebantu orang pas dia lagi sulit atau mau gimana pun kondisi dia, kalau ada yang minta bantu pasti ditolong sama dia.
mau itu di kerjaan atau tugas-tugas atau hal-hal apapun, itu sih pribadinya itu sih baik semua orang. Jadi banyak banget yang pas hari pemakamannya itu juga banyak banget yang datang. Emang orangnya baik banget. Kalau dari kakek biasanya kalau pas lagi senggang gue bisa diajak jalan-jalan sama kakek gitu, kayak naik gunung gitu lah pokoknya sama dia. Selama dari kecil gue bareng kakek di Garut, terus ya kemana-mana bareng dia. Lu udah gak sakit lagi sekarang, lu udah tenang di sana. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah lu kasih ilmu ke gua, ke semuanya. Itu bakal sebagai amal jariah sih buat gua. Keren banget. Terima kasih banyak, Saifan. Kakek, maafin aku pas aku masih kecil, karena bisa dibilang aku termasuk anak yang bandel, banyak nyusahin, sama ngerepotin. Nggak diangkat. Nggak diangkat. Boleh kirim voice note ya? Halo Ibu, aku sayang banget sama Ibu. Kalau bisa doain terus biar jalan aku semakin lancar dan sukses ke depan. Halo, Assalamualaikum. Ma, I love you. Kenapa sih kok aku takut ya? Ya nggak apa-apa. Terima kasih ya udah jadi ibu yang baik buat anak kita. Ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.